Ya, zikir nasional yang digelar oleh Istana Presiden dihadiri oleh ribuan masyarakat, santri, dan juga alim ulama dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Zikir kebangsaan ini diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, tentram, damai, serta memberi keberkahan khususnya di tahun politik. 1 tahun ke depan, ini adalah awal dan titik menjadi berikutnya nanti ya, keberlangsungan hidup kerukunan umat beragama. Dan untuk membahasnya kami sudah hadir narasumber di studio Metro Pagi Prime Time, tenaga ahli kedeputian 4 kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat pagi, Bung Ali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bayu, alhamdulillah. Sehat. Ya. Oke, baik. Bayu, Pesan baik. Presiden jelas begitu ya dalam zikir nasional 2 hari lalu Rabu malam ya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya. Yakin Bang itu pesan Presiden ini bisa diamini oleh Ya, sebagai pemimpin dari semua komunitas. Ya. Pemimpin dari semua komunitas, pemimpin dari semua suku bangsa di negeri ini. Sangat amat arif, sangat amat bijak bagi seorang kepala negara, kepala pemerintahan, ya Mas Wahyu, bahwa beliau menyampaikan persatuan, kesatuan adalah sebuah harga yang tidak terukur nilainya bagi kepentingan bangsa dan negara. Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Jawa, Aceh, Sunda, ya, Maluku, Papua, Buton, Kalimantan, dan semuanya tanpa terkecuali. Itu menjadi penting. Politik adalah mengedepankan politik kebangsaan. Wajah negara dan Republik Indonesia ini dilihat dari kekayaan yang besar itu. Itu sebabnya penting bagi kepala negara, bagi Presiden yang mulia Bapak Joko Widodo menyampaikan pesan itu kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Yang lebih terpenting, Mas Wahyu, sejarah Republik Indonesia, Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo baru ada satu budaya baru. Setiap tanggal 1 Agustus itu harus terus diulang sampai dengan masa-masa yang akan datang untuk melaksanakan doa dan zikir. Ini sudah tahun kedua ya kalau tidak salah, ini kedua ya. Jadi tidak hanya di tahun politik saja, tetapi tahun lalu juga sudah mulai ya. Banyak orang yang mengkontekskan ini terkait nanti Pilpres. Tidak, jadi tidak ya, bukan. Tidak, ya itu yang saya beberapa kali saya juga menjelaskan bahwa membangun sebuah budaya berprasangka baik, ya, positive thinking, itu adalah wajah dari masyarakat peradaban. Jadi kalau sebuah bangsa yang memiliki peradaban seperti Indonesia ini, paling tidak kan ada 5 tuh. Ya. Yang pertama adalah believe in God. Mereka percaya ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menata kehidupan mereka. Masyarakat itu harus berpendidikan. Yang ketiga itu adalah moral ability. Positive thinking, husnuzan, berprasangka baik. Itu adalah wajah dari masyarakat peradaban dan Indonesia kaya dengan itu. Indonesia menjadi besar, Indonesia menjadi sangat amat kuat. Karena kita tetap menjaga dan memelihara prasangka baik, positive thinking, dan itu berkali-kali dalam setiap kesempatan Bapak Presiden dimanapun selalu mengungkapkan pentingnya persatuan, pentingnya kita saling menjaga, menghormati antara satu dengan yang lain. Keberagaman ya? Keberagaman. Makanya memang kita menolak semua bentuk-bentuk kerja-kerja politik yang hanya mencaci, menghujat, menyebarkan berita-berita kebencian, bohong, fitnah, adu domba, itu pantang bagi orang-orang Tapi Indonesia. Kenapa di tengah keberagaman ini kemudian dipilih adalah zikir akbar begitu ya, bersama para mubalik, bersama para ulama. Kenapa tidak general begitu umum? Sehingga ini muncul lah kaitannya yang itu tadi. Apalagi ini pasca berapa hari setelah ijtima ulama. Betul. Jadi gini, sebetulnya kan Mas Ayu mesti ingat bahwa dalam sejarah peradaban Islam, kalau dahulu Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman itu adalah ulama yang sekaligus umarah. Mereka juga umarah dan sekaligus ulama. Mengambil keputusan dalam hal-hal untuk kepentingan syariah, kepentingan negara. Mereka langsung mengambil keputusan. Demokrasi datang memberikan peran ulama dan memberikan peran umarah. Karena itu tidak boleh dibedakan antara apakah ulama harus mendatangi umara atau umara mendatangi ulama. Dua variabel sama saja penting. Ya.
kapan waktu ada ulama bisa berkesempatan datang memberi nasihat, atau kapan waktu. Memang diprioritaskan. Umara itu tempat yang harus dia datangi itu adalah ulama. Meminta nasihat terhadap masa depan. Syukur alhamdulillah Presiden Joko Widodo ini orang yang santun, ya, dari suku bangsa Jawa, Solo lagi. Jadi mendatangi para senior, mendatangi para ulama, mendatangi para tokoh-tokoh agama, itu adalah bagian dari karakternya selama ada di Solo. Sama jadi gubernur, ya, semua kawan dan sahabat beliau beberapa waktu saya jumpa, kemudian bicara. Karena itulah maka alhamdulillah hari ini istana itu menjadi tempat yang bisa berkumpul seperti kita lihat kemarin, ya. Kami juga senang, kami bangga, dan di handphone saya itu mendapat sambutan. Ulama boleh datang, ulama Umaro sama sejalan begitu. Ulama boleh berpolitik praktis. Nah, itu yang kemarin kita punya perbincangan yang luar biasa, bahwa ulama ketika dia memang mengambil peran sebagai berpolitik praktis, maka jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kayak kemarin Al-Ijtima Ulama. Menurut konsep agama Islam, bukan menurut Ali Mukhtar, menurut konsep agama, begitu ulama berkumpul membicarakan tentang masa depan sebuah negara yang namanya Indonesia, ingin mencari kader-kader dan anak negeri Republik Indonesia, maka yang direkomendasikan oleh ulama itu adalah seperti apa orang harus berkuasa. Umpama yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu adalah amanah, siddiq, fatanah, tabligh. Jadi bukan orang yang disebutkan namanya. Bukan orangnya, tapi ciri-cirinya. Ciri-ciri. Kenapa? Orang yang karena seperti apa? Iya, ulama itu luar biasa loh, Mas Wahyu. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, konsep besarnya itu adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi berkumpul boleh merekomendasikan, tapi sejumlah syarat saja, ya, bukan nama. Tapi banyak juga tuh di daerah-daerah lain yang sudah mengusulkan dan mengusung jelas Pak Jokowi untuk maju. Nah, karena itu makanya saya bilang, kalau di Republik Indonesia ini kan ada seorang Muslim, orang yang taat, orang yang berangkat dari latar belakang kultur yang santun, budaya yang luar biasa. Bagaimana mungkin ada seorang yang berkuasa dan memimpin namanya Insinyur Haji Joko Widodo. Saya melihat bagaimana cara rukunya, bagaimana berpuasanya, bagaimana membina keluarganya, keimanannya terukur. Ada ulama berkumpul kemudian membahas mengenai siapa pemimpin ke depan. Satu pun variabel tidak disebut dari nama seorang Joko Widodo. Iya kan? Bagi saya waktu menceritakan ini kepada Bapak Presiden, dia bilang, Wes, orang Jawa bilang Wes itu apa? Wis ya? Udah. Yang penting demokrasi itu telah berjalan. Kita berikan apresiasi. Jadi sah-sah saja sebenarnya, walaupun sebaiknya ulama memang merekomendasikannya jangan dalam bentuk eksplisit nama. Tapi sah-sah saja ya. Dibuka keran demokrasi itu ya. Tapi akan datang, boleh, ya? Akan datang tidak boleh. Jangan untuk kepentingan politik, ulama itu menjadi tidak berdiri di atas seluruh kepentingan umat. Itu dia. Bagaimana ulama ini tetap bebas, boleh berdemokrasi, boleh memilih preferensinya masing-masing, tentu tidak boleh itu dibatasi, tetapi juga jangan tentu ditundangi, apalagi ini bisa memecah belah umat. Itu yang penting. Saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, pengurus pusat Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Saya mantan ketua umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid seluruh Indonesia. Saya dari Pelajar Islam Indonesia. Mantan ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Latar belakang saya Mahat pesantren. Bagi saya yang saja begini melihat, wah sayang, kesian. Itu makanya saya berkali-kali bilang, jangan membawa ulama dalam kepentingan-kepentingan politik praktis. Karena ulama itu berdiri di atas seluruh kepentingan umat Islam di negeri ini dan membangun komunikasi yang intensif, yang harmonis dengan umat-umat lain, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan seluruh etnis. Karena tanggung jawabnya besar ya, menjaga pewaris umat. Para nabi loh, Mas Wahyu. Pewaris para nabi. Tutur katanya itu adalah tutur kata para nabi dan rasul. Begitu indah. Luar biasa Islam itu menempatkan posisi seorang ulama.
Maka itu di dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu hanya ulama yang takut kepada Allah.